Oke, udah merekam. This meeting record. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai topik strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan di Kecamatan Wates. Kelompok 7 terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama adalah Muhammad Nurul Ihsan, yang kedua adalah Raihan Adam Syahbillah, yang ketiga adalah Tri Wulandari, yang keempat adalah Anis Mustarani, yang kelima adalah Muhammad Rafi Putranto, yang keenam adalah Yulia Febriandari, dan yang terakhir adalah Reza Sulfikar Ahmad. Baiklah, memasuki presentasi dari topik kami, dipersilahkan untuk dimulai dari pengertian pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik. Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, terdapat pengertian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bisa dilanjut untuk Undang-Undang Pelayanan Publik. Baik, selanjutnya adalah Undang-Undang Pelayanan Publik. Undang-Undang Pelayanan Publik secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintah yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintah itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan berdaya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Negara juga berkewajiban melayani setiap warga negara dan berkedudukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntunan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan koperasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Saya serahkan. Terima kasih. Selanjutnya, asas dan tujuan Undang-Undang Pelayanan Publik.
asas dan tujuan pelayanan publik. Undang-undang ini berasaskan kepentingan umum, adanya kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan perlakuan khusus bagi kontan, ketepatan waktu dan kecepatan, hubungan jelas tidak tentang hal ya. Diulang, Pak. Pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya pembinaan dan Pembinaan dan penanggung jawab. Pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Gubernur pada tingkat provinsi melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah provinsi dan menteri dan bupati pada tingkat kabupaten beserta wali kota pada tingkat kota wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah, kabupaten atau kota, dan gubernur dan penanggung jawab mempunyai tugas untuk mengordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan dari setiap satuan kerja, melakukan evaluasi pelayanan publik dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar penyelenggara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi, membuat peringkat kinerja penyelenggaraan secara berkala, dan dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara dan penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup. Dipersilahkan. Ruang lingkup. Dalam perundang-undangan pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif, yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan, dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perhubungan, sumber daya alam, dan pariwisata. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
atau pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara. Baiklah, untuk pelayanan publik di Kecamatan Wates sendiri memiliki standar pelayanan publik yang mana menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan tertuang pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan 9 poin tentang pelayanan publik. Ini sendiri yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah kejelasan dan kepastian, yang ketiga adalah keamanan, yang keempat keterbukaan, yang kelima efisien, yang keenam adalah ekonomis, yang ketujuh adalah keadilan yang merata, yang kedelapan sarana dan prasarana, dan yang terakhir 9 yaitu ketepatan waktu. Untuk jenis pelayanan sendiri terdapat 4 jenis pelayanan dengan bentuk pelayanan sebagai berikut. Yang pertama adalah administrasi pendudukan dengan bentuk pelayanan melayani kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, surat kelahiran, dan surat kematian. Yang kedua adalah pengantar perizinan dengan bentuk pelayanan melayani surat izin mendirikan bangunan atau IMB, dan yang kedua adalah surat izin tempat usaha. Dan yang ketiga adalah surat keterangan dengan bentuk pelayanan yaitu melayani surat keterangan tanah, ganti rugi, jual beli, dan hibah, surat keterangan catatan kepolisian, dan surat keterangan pindah. Serta yang terakhir dari jenis pelayanan yang terakhir adalah surat-surat lainnya dengan bentuk pelayanan adalah surat rekomendasi dan surat legalisir. Selanjutnya untuk strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, saya serahkan kembali kepada yang tugas. Baik, moderator. Di sini saya akan menyampaikan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pertama, pemerintah Kecamatan Wates melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, di mana hal ini dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah, sembari mendata keperluan pelayanan publik seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kedua, pemerintah Kecamatan Wates juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, di mana pemerintahan membuat akun media sosial yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh kantor kecamatan, serta syarat-syarat yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat jika ingin mengajukan pelayanan mengenai data administrasi mereka. Dan ketiga, pemerintah Kecamatan Wates juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, di mana pemerintahan membuat akun media sosial yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh kantor kecamatan, serta syarat-syarat yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat jika ingin mengajukan pelayanan mengenai data administrasi mereka. Dan yang terakhir, saran yang pertama yaitu mengingat pelayanan publik yang masih sangat jauh daripada yang diharapkan, hendaknya perlu diadakan evaluasi terhadap kinerja aparatur birokrasi serta infrastruktur dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ditingkatkan. Yang kedua, diharapkan kepada pemimpin untuk melakukan pengrekrutan pegawai birokrasi untuk lebih profesional, karena pegawai birokrasi lah penyebab kurang berkualitasnya pelayanan yang diberikan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pelayanan publik, tidak hanya diharapkan peran internal dari aparatur pemerintahan, tetapi harus adanya peran masyarakat. Diharapkan masyarakat lebih bekerja sama untuk mengawasi kinerja pegawai birokrasi serta melaporkan setiap adanya kejanggalan yang terjadi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota kelompok 7 yang telah melakukan presentasi pada hari ini. Itulah materi yang bisa kami sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Udah ya.